sering mendengar sebelum ibadah, worship leader berkata, mari kita tinggalkan beban di luar sebelum memulai ibadah. Awalnya saya tidak mengerti, tetapi ternyata itulah kebenaran. Ketika kita beribadah, kita switch fokus kepada Tuhan. Saya jadi teringat akan khotbah gembala kita, yaitu ketika Yosafat menghadapi masalah, menghadapi musuh, Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Hari ini, mari kita fokuskan mata dan perhatian kita kepada Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah. Saya percaya sama seperti Raja Yosafat mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuhnya. Demikian juga kita mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siang ini mari kita beribadah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tinggikan nama Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dengan hati yang bersyukur. Mari kita nyatakan bersama-sama. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Sing oh, 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 oh. Say, people, come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generation, of every nation, of freedom. Don't let your heart be troubled. Don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Take courage, hold on. Be strong, remember where our help comes from. Say, oh, oh. Saya mengundang kita bersama-sama mengangkat tangan kita dengan hati yang tertuju kepadanya, mata yang tertuju kepadanya, pikiran kita tertuju kepadanya. Mari kita katakan bersama-sama, swing wide. Haleluya. Come on, sing it together. Swing wide. You heavens, let the praise go Amen. up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, good hearts, good Amen. faith, good God. Sing it again. His name is Jesus. Kita angkat tangan kita, katakan, swing wide. All you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, Everything with breath, repeat their sound. all His children,
grace, good God. His name. Sing it again, sing it again. Why? All you heaven, Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat their sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Say it, Jesus, Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Thank you, Jesus. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Say it again, Jesus, Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Say it again, Jesus, Jesus, our redemption, our our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. We praise Your name, oh Jesus. We praise Your name. We praise Your name. Kita sudah menerima kemenangan di dalam Dia. Mari kita nyatakan syukur kita. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Born into the hands of sin, crippled by the shame within, broken heart and restless soul, lost out on the open. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Written on that bloody day, on His back the world of pain, clinging to that cursed tree. Jesus bled and died for me. Jesus bled and died for me. Sing, yeah. Victory, Conquered death, set me free. Victory, victory. Jesus, Jesus alive in say it again, Jesus. Jesus alive in Sing it together. 3 days on the stone he prayed. Ain't nothing but an empty grave. Gather all the sinners round. Tell them what great love we found. Tell them what great love we found. Sing victory, victory, victory.
Clap your hands together. Come on, sing. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus. Jesus alive. Sing it again. Victory. Victory, Yeah. victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus. Jesus alive. Say it again. Jesus. Jesus alive. Once again. Jesus. Jesus alive. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Come on, berikan kemuliaan bagi Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Thank you. Terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari jemaat Tuhan, kita tinggikan namanya. Kita agungkan nama Allah kita Yesus. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Ya, Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. katakan bersama Rohmu Tuhan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Mari naikkan tangan kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Ya, Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, amin. semakin serupa dengan gambarmu. Bersama Rohmu. Bersama Rohmu, Mari angkat tangan kita. ku pasti menang. Serukan tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan dengan segenap hatimu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sorakan tinggi namamu dipuji.
Shalom jemaat Tuhan, Happy Sunday for all of us. Saya percaya hari ini hari yang bersuka cita buat kita semua, amin. Nah saudara, seringkali banyak hal terjadi dalam hidup kita yang unexpected. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita sangka-sangka, kok bisa ya terjadi sama hidup saya? Dan seringkali kejadian-kejadian seperti ini mungkin membuat kita mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, membuat kita tergoyah gitu imannya ya. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pelayan Tuhan, bagaimana saudara kita ini mengalami kebaikan Tuhan dari kesembuhan atau sakit penyakit yang dia alami. Mari kita sambut Sambang Satria. Halo Sam. Hai Jo. Apa kabar nih? Luar biasa Jo. Wah, seger banget ya mukanya ya. Luar biasa. Wah, kebaikan Tuhan luar biasa, memenuhi Bang. gua. Wis, Saya. mantap. Nah, Sam, kesibukannya lagi apa sih hari-hari ini? Kayak kerja WFH? WFH cuman kantor. Hah? Senin udah di kantor. Oh, udah mulai WFO berarti ya? WFO. Oke. Lalu pelayanan bareng sama Joshua juga. Oke, Sama teman-teman yang kita lain. hampir setiap minggu nih ketemu terus ya. Typing segala macam. Iya, oke. Nah, dengar-dengar ada sebuah cerita yang luar biasa terjadi Iya. di dalam hidup Sambang ya. Iya, Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Sambang, menyembuhkan kehidupan Wah. Sambang. Nah, Iya. kita mau denger dong, kebaikan Tuhan apa sih yang Sambang alami? Yang saya alami Jo, jadi sembuh dari satu penyakit. Mungkin saya cerita kali sedikit ya. Ya. Di akhir tahun 2019 ada satu benjolan di antara bahu ke tangan sini, Oke. gitu, di antara sini. Di akhir tahun 2019 itu nggak terlalu besar benjolannya, jadi saya sendiri nggak begitu worried sama itu, Ya. gitu. Cuman sempat terpikir ini apa ya, namanya benjolan kan, bisa A, B, C, D, E lah, Ya. gitu. Sebenarnya nggak ada yang berbeda sih, maksudnya atau ini mungkin apa jerawat atau segala macam atau apa gitu. Tapi mulai tampak berbeda itu di awal 2010. Jadi 2020 mungkin. 2020 Ya. ya, sorry. Jadi ketika itu saya selesai mandi, lagi prepare gitu pakaian. Ya. Waktu lihat di kaca sama waktu saya lihat gitu, kok ini membesar gitu. Maksudnya benjolannya itu semakin besar Membengkak. dan iya benar, bahkan lebih ke membengkak gitu. Oke. Dan warnanya jadi berbeda. Yang tadinya warna kulit gitu, ini udah mulai ungu, Mulai gelap gitu ya. mulai gelap dan mulai besar, mungkin sekitar 3 cm gitu. Wow. Diameternya membesar dan melebar sekitar 3 cm. Sakit ya? Waktu itu masih belum terlalu sakit. Oke. Dan waktu itu mikirnya cuma kayak mungkin ada sesuatu yang nggak fit gitu. Sampai akhirnya saya nggak terlalu memikirkan, tapi ya cukup suka dipegang, ini kenapa ya, ini kenapa Ya, ya, risih lah ya. risih Ah. gitu. Sekitar bulan Juni itu udah besar banget dan itu mengganggu pergerakan di tangan kanan gitu. Worried, Mulai muncul worry. mulai muncul worried, bahkan udah mulai worried banget karena udah besar banget. Dan itu kalau misalkan saya pegang Jo, itu rasanya nyeri banget. Oh. Nggak usah dipegang, kesentuh, kegores aja itu nyeri banget. Itu kalau pakai baju, pakai jaket, kan berasa tuh pasti kegesek. Iya, apalagi kalau misalkan agak ngepres gitu ya, lalu Iya. kena kayak gini nih, Pakai kemeja gitu ya. itu nyeri. Waduh. Gitu. Lalu sempat beberapa kali saya coba rasain, maksudnya pingin tahu sih ini apa sih Di gitu. dalamnya apa sih gitu ya? Coba kayak pencet agak dalam gitu, itu kayak daging ngegumpal gitu. Oke, jadi bukan cairan, tapi seperti daging gitu di dalam. Sedikit mungkin cairannya, cuma kalau Oke. ditekan lagi tuh kayak daging ngegumpal, bulat gitu rasanya gitu ya. Oke. Kalau saya misalkan disentuh pakai tangan, pakai Iya, jari ya, rasanya kayak bulat, daging ngegumpal gitu. Dan itu nyeri banget. Lalu biasanya after itu pusing, mual. Wow, efek Kayak sampingnya gitu. sampai kayak gitu. Iya, itu di bulan Juli, mungkin berarti
mau ke bulan 7 lah ya. Ya, Kayak pertengahan gitu. tahun. Benar, pertengahan tahun. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 4 bulan itu setiap hari saya rasain. Oke. Ini kenapa, ini kenapa? Memang karena lebih ketakut, Iya. jadi nggak cerita ke banyak orang gitu. Hmm. Karena ini kayak, ini yang nggak pernah saya alami nih. Sebelumnya. Heeh. Dan Tapi akhirnya cari-cari tahu nggak? cari-cari Di tahu, Google cari-cari atau- tahu di Google dan segala macem, ngeri sih. Oke. Gitu. Dan akhirnya beberapa orang ya sempat ceritalah ke beberapa orang dan yaudah coba aja cek ke dokter gitu. Itu mungkin Oke. di bulan Oktober. Hmm. Di bulan Oktober. Ya, September lah, di akhir September. Coba aja ke dokter. Akhirnya dari September itu mulai terpikir kayaknya mau coba deh check up ke dokter gitu. Cuman sambil worried kan. Takutnya nanti kenapa-napa. Belum harus prepare waktu dan biaya dan segala macam Ya. kan. Sampai akhirnya di hari Minggu, pokoknya selama 1 minggu itu mendengar khotbah dari Pastor Otto. Oke. Poinnya adalah Pastor Otto share kalau misalkan kamu mau berharap sesuatu, ya fokus sama itu gitu. Jangan takut. Maksudnya merasa, bertindak, berpikir kayak itu memang sudah terjadi gitu. Suddenly sih langsung keinget nih Jo sama penyakit ini gitu. Kayaknya ini harus sembuh deh gitu. Dan akhirnya mungkin dari September sampai ke pertengahan September, November, sampai ke awal November lah ya, itu cek ke dokter atau enggak ya. Oh, Atau jadi percaya. masih galau nih ya, Masih antara galau mau gitu. cek atau enggak gitu. Iya, cek atau enggak ya, atau percaya aja gitu. Sebenarnya udah percaya, cuman kayak belum komit Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Sampai akhirnya di awal November, oke, saya milih buat percaya. Oke, Gitu. statement Percaya. tuh Terserah ya. lah ini mau dampaknya kayak gimana, percaya. Gitu. Fokus sama janji Tuhan, tinggalin ketakutannya, bertindak, bersikap, berpikir, mengucap seperti sudah sembuh. Jadi semenjak itu udah nggak disentuh lagi si penyakit ini. Ya kadang masih berasa, cuman nggak mau sentuh gitu. Nggak mau fokus ke situ. Nggak mau fokus ke situ. Oke. Udah nggak lagi googling, udah nggak lagi nanya. Udah dengerin firman Tuhan dan percaya aja. Jadi setiap kali misalkan habis mandi kan, biasanya masih ya prepare gitu Iya, ya segala macam. bersih-bersih apa segala macam. Saya nggak mau tuh, Ngelihat. nggak mau ngeliat, nggak mau nyentuh bagian itu tuh, Oke. gitu. Karena memang nggak mau kesana ngelihatnya, fokusnya sama sembuh. Sampai akhirnya, jadi setiap hari Minggu kan Pastor Otto selalu direction buat ayo yang mau sembuh, tumpangan tangan di bagian yang sakit ya. dan percaya sembuh. Dan itu saya lakuin. Iya, oke. Gitu saya lakuin. Berarti dari awal November sampai ke Desember itu setiap kali pegang selalu bilang terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Gitu. Setiap kali pegang terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Bahkan kayak udah saking percayanya kayak pas pegang, wah Tuhan udah sembuh nih, gimana nih gitu. Maksudnya mau ngucap lagi nggak ya, udah sembuh nih kayak gitu. Sampai akhirnya terus dilakuin itu. Di akhir Desember lagi liburan, di akhir Desember lagi liburan karena di tempat dingin gitu, kedinginan. Tangan saya kayak gini nih. Oh, saya lihat di Instagram lagi di Malang. Oh, nah itu. Itu ya? Iya, lagi kedinginan, tangan saya kayak gini. Oke. Tiba-tiba pas di bagian yang biasanya saya raba-raba gitu. Itu nggak disadari ya? Nggak disadari, Nyentuh ya? iya. Oke. Ya nggak skenario ya. Nggak skenario, Gitu. oke. Begitu, terus kayak, loh ini mana nih? Gitu. Benjolan yang tadinya, bahkan kalau pakai jaket ini kerasa nih, sakitnya kerasa. Bentuknya itu kerasa gitu kok, kerasa di jari gitu. Pas lagi kayak gini, lagi nekuk tangan gini, loh ini mana benjolan ya? Gitu. Sampai nyari-nyari nih. Gitu. Jadi saking amazed ya. Ini mana nih? Apa pindah ke belakang ya? Atau pindah ke sebelah samping gitu. Takutnya kan. Gitu. Saking nyari-nyari. Loh ini nggak ada sampai di. Karena udah hampir setahun tuh selalu di situ ya. Hampir setahun selalu di situ. Dia nggak kemana-mana. Jadi kita worried kan.
gitu. Kamu hilang atau sembunyi? Kalau hilang puji Tuhan kan. Kemudian? Tapi pas saya mulai rabang nggak ada gitu. Bahkan sampai berapa hari lah gitu, udah nggak ada ya, udah nggak ada gitu. Sampai di bagian yang tempat dia muncul itu si benjolan itu, coba diteken, maksudnya saya coba teken gitu, udah nggak ada gitu. Udah nggak mual lagi, udah nggak pusing enggak. lagi. Wow. Apa adiknya masih ada atau ponakannya? Nggak ada. Wow. Nggak ada gitu. Dicoba di bagian sini, nggak ada. Akhirnya saya nggak tahu sembuhnya kapan gitu ya. Maksudnya kapan itu dia momentumnya gitu ya. Momentumnya kapan gitu. Tapi saya yakin start dari ketika saya bilang saya sembuh, bertindak sembuh, berpikir sembuh, dan apa ya, melakukan aktivitasnya seperti orang sembuh. Saya yakin di saat itu dia kalah. Wow. Gitu. Luar Dan biasa. di akhir Desember, awal Januari kemarin, itu tadinya kan warna kulit yang coklat berubah jadi ungu ke hitam gitu, udah ungu gelap banget. Di awal Januari, saya berdoa nggak ada bekas dan segala macam, lama-lama menghilang. Dan satu catatan yang saya ingat, Saudara Sambang hampir mau cek ke dokter. Hampir mau cek ke dokter untuk ngecek ini sakit apa. Oke. Gitu. Dan akhirnya ini Tuhan ya. Tuhan tuh memang nggak bisa ditantang ya. Oke. Selalu mau menyatakan kebaikan ya. Iya. Gitu. Jadi waktu saya bilang sama Tuhan, ini bener sembuh Tuhan. Gitu ya, ekspektasi saya itu sembuh tuh tapi kayak ini masih ada bekas, cuman nggak nyeri gitu. Tapi ini bener sembuh. Sampai akhirnya di akhir Januari kemarin sempat medical check up. 2 minggu lalu berarti ya? Iya, ada fasilitas dari kantor, medical check up full dari darah, fisik, cek tubuh, ronsen segala macam, dan hasilnya nggak ada masalah apa-apa. Wow. Mengkonfirmasi apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, betul ya? Benar. Dan puji Tuhan ya sih, memang Tuhan selalu menyatakan kebaikan ya. Iya, betul. Gitu. Amin. Kalau saya misalkan medical check up-nya waktu sakit, ya yang ternyatakan adalah sakit dan itu bukan dari Tuhan. Betul. Gitu. That's why medical check up-nya ketika saya sudah sembuh dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi jangan worried lah. Iya. Amin. Semembuat takut apa penyakit itu, kayaknya itu cuma sebatas kesembuhannya itu sebenarnya cuma sebatas kayak Tuhan aku percaya aku sembuh dan just do it gitu. Beraktivitas kayak orang sembuh, udah sebatas itu aja sih. Dan nggak cari-cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya? Nggak perlu kayak begging, sembuhkan aku Tuhan gitu. Kayak start dari cara pikir kita, bahwa kita sudah sembuh dan berharap sih. Right. Gitu. Jadi memang betul, right believing produce right living. Ya. Apa yang kita percayai akan kita hidupi. Ya benar. Ya? Kita sering banget dengar dari Pastor Otto bahwa ya kita harus punya spiritual experience. Ya, betul. Itu membuktikan kita menjadi orang Kristen, mengalami mujizat, memulai semuanya dari percaya dulu, lalu terimplementasikan di kehidupan kita. Terjadi. Amin. Gitu. Terima kasih buat kesaksian yang sangat luar biasa. Thank you Joshua. Saya percaya kita semua diberkati, saudara. Jadi ketika kita mempercayakan sesuatu di alam roh, apa yang terjadi di alam fisik semua karena apa yang kita percayai di alam roh, saudara. Jadi apa yang saudara percayai hari ini akan saudara terima hari ini juga. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Saya percaya ini akan memberkati, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Shalom Sauters, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan yang ada di luar negeri. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat beribadah kembali di GKD Sauters. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita hari ini mau sama-sama berdoa untuk rekan-rekan kita yang telah mengirimkan pokok doanya kepada GKD Sauters. Mari kita berdoa.
Kami mau berdoa Tuhan untuk rekan kami yang mempunyai benjolan di dada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhan adalah bagian kami. Kami percaya Tuhan benjolan tersebut semakin lama semakin hilang Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus biar setiap organ tubuh yang tidak normal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga Tuhan untuk rekan kami yang ingin persiapan untuk tryout dan ujian-ujiannya Tuhan. Kami percaya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami percaya Tuhan ketika kami percaya sama Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan pasti berhasil. Rekan kami ini mau belajar sungguh-sungguh, mau melakukan semua yang terbaik karena kami percaya Tuhan bahwa kami telah mendapatkan yang terbaik. Rekan kami akan lulus dengan nilai yang sempurna, menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang mamanya sedang berada di rumah sakit. Tuhan, aku berdoa Tuhan biar mamanya segera sembuh, segera pulih. Tuhan, firman Tuhan yang bilang bahwa oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh Tuhan. Aku percaya biar saudara kami ini mau memberitakan kesembuhan, memberitakan kebaikan Tuhan atas mamanya sehingga mamanya bisa percaya dan segera keluar dari rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa untuk saudara kami yang sekarang sedang sakit COVID-19. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap virus, setiap bakteri itu hilang, mati di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya nggak ada nama penyakit apapun yang lebih besar daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa saudara kami ini pasti segera sembuh, bahkan bisa memberikan kesaksiannya Tuhan bahwa ia telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap harapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan akan kembali diadakan secara online. Ibadah online kids jam 10 pagi dan ibadah online umum jam 12 siang. Kita mau sama-sama saling menyapa dan bertanya di kolom komentar. Kita juga bisa saling share link ibadah kita ke rekan-rekan kita supaya bisa memberkati dan menjadi jawaban buat setiap orang. Yang selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, kita bisa memberikannya melalui rekening yang tertera di layar atau melalui OVO barcode yang juga tertera di layar. Yang selanjutnya, Gereja Tuhan mengucap syukur buat setiap rekan-rekan yang telah mengikuti program Sharing for Caring. Kita telah memberikan paket bantuan kepada sekitar 80 orang per bulannya, dan paket bantuan ini telah kita berikan mulai dari April sampai saat ini. Semua ini karena dana yang telah saudara beri melalui program Sharing for Caring. Rekening Sharing for Caring bisa dilihat di layar. Mari dengan giat kita melakukan puasa bersama setiap hari Selasa sore jam 6 sampai Rabu jam 6 sore. Sehingga kita bisa menyisihkan uang makan kita dan membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Selanjutnya, minggu depan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Gereja Tuhan akan mengadakan live Instagram bersama Penatua GKD Jakarta, yaitu Pendeta Edward J. Moniong. Kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan mengenai akhir zaman. Mari kita saksikan bersama di Instagram @GKD-Shouters pukul 7:30 malam. Kita juga bisa mengajak keluarga atau teman-teman kita untuk nonton live ini. Pengumuman selanjutnya, mari kita kirimkan pokok doa dan kesaksian kita melalui direct message Instagram GKD Shouters atau melalui komen di YouTube. Kita bisa mengirimkannya sehingga kita bisa
sama-sama mendoakan seperti yang tadi lakukan dan bisa memberikan kesaksian juga untuk setiap jemaat Tuhan. Yang terakhir, jika Anda ingin dilayani, misalnya Anda sakit atau butuh konseling, atau membutuhkan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, saudara bisa menghubungi ke nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Sebelum memberi, kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saat ini setiap kita pasti memiliki harapan di dalam keluarga mungkin, pendidikan, di pekerjaan, pelayanan atau bisnis kita. Karena awal tahun gitu ya, pasti kita memiliki banyak harapan atau resolusi gitu. Dan untuk setiap kita yang memiliki harapan, apapun itu, ini adalah saat yang tepat untuk kita berani percaya dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena di ayat tadi disebutkan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Kita perlu berani, kita perlu bertindak ketika kita percaya bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Tuhan. Gitu. Jadi saat kita memberi, kita percaya bahwa kita telah memperoleh yang kita minta. Kita telah memperoleh apapun yang telah kita doakan kepada Tuhan gitu. Jadi memberi dengan mindset, dengan rasa percaya bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Mari saudara, mari jemaat Tuhan, mari kita bawa harapan dan persembahan kita kepada Tuhan dengan rasa percaya bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mau sama-sama mendeklarasikan statement iman kita. Kami percaya Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, membawa persembahan terbaik kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kami percaya kami telah menerima segala sesuatu yang kami minta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberi dengan sukacita karena kami punya harapan yang pasti di dalam Engkau. Karena kami tahu harapan di dalam-Mu tidak akan mengecewakan. Ayo percaya Tuhan, setiap benih ini bisa menjadi berkat buat banyak orang dan bahkan buat kami sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kami mau tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tenang memakan hidangan yang Kau sediakan bagi kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah gunung batu kami. Tempat kami berharap. Mari kita katakan bersama. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku. Cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu. Katakan selamanya. Selamanya. Ya. Ku hidup bagi-Mu. Selamanya. Memegang janji-Mu. Sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan langkahku, Kau menerang, terangi jalanku, takkan ku goyah. Mari katakan, meskipun gelap menghadang kami Tuhan, kami tak akan goyah, karena Engkau yang menyertai kami. Kuat. Katakan, saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Katakan dengan segenap hati kita. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Memegang janji-Mu. Sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan langkahku, Kau menerang, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, Engkaulah gunung batu kami. Nyatakan syukur kita kepadanya. Terima kasih, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih, tempat kami berteduh. Firman-Mu lah kemerdekaan bagi kami, membebaskan kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih. Naikkan harapan kita, naikkan syukur kita. Tinggikan namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup.
memuji keagungan-Mu Tuhan. Kami memuji karya yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mengagungkan kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Kau membangunkan kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Bahkan ketika kami masih tidur, Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini pun kami menerima kemurahan Tuhan. Hari ini pun kami menerima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami menerima rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Itu membuat mata kami selalu tertuju kepada Engkau karena Kaulah jawaban dari setiap masalah kami. Kau adalah jawaban dari setiap ketakutan, Kau adalah jawaban dari setiap sakit penyakit, masalah keuangan, masalah dalam pernikahan kami, masalah dalam studi kami. Tuhan, Kau adalah jawabannya. Itu sebabnya kami lebih percaya tenang di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kami lebih percaya apa kata firman Tuhan karena firman-Mu mengandung janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama dengan saya mengangkat tangan-Mu. Lalu kita bersama-sama mengatakan, Tuhan kami percaya hati kami adalah seperti tanah yang subur. Yang siap untuk diberikan firman Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan itu. Siang dan malam. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkaryalah, berbicaralah, meneguhkan. Dan kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, terjadi mukjizat, terjadi kesembuhan, terjadi keselamatan, terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. 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 Shalom saudara. Selamat hari Minggu kembali. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita sedang merayakan Valentine Day. Benar ya? Semua orang sedang merayakan hari kasih sayang. Dan jadi Happy Valentine Day buat semuanya kita. Hari kasih sayang bukan hanya buat yang berpacaran saja, tapi ini juga hari kasih sayang buat keluarga, benar ya? Nanti kalau kasih sayang nanti yang jomblo jadi nggak merasa disayangi. Itu sebabnya ada banyak orang Valentine Day itu adalah hari yang paling dihindari oleh orang yang masih sendiri. Karena dia merasa tidak disayangi. No. Harusnya hari ini adalah merayakan hari kasih. Allah kita 1 Yohanes 4 berkata Allah kita adalah kasih. Jadi sebenarnya kita sedang merayakan apa? Sedang merayakan Allah kita. Karena dia adalah kasih. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gereja Tuhan. Topiknya, judulnya adalah kuasa terbesar yang diberikan yang ada kepada gereja Tuhan. Mari kita sama-sama melihat kuasa yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada gereja dan hidup sampai saat ini. Saya akan mereview khotbah saya minggu lalu supaya kita bisa melanjutkan ke topik yang baru ini karena dia sangat berhubungan. Minggu lalu saya menerjemahkan saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang. Gereja bukan saya sendiri, tapi ketika saya berkumpul bersama dengan saudara seiman, lalu hidup bersama dan saling berbagi kasih. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil dari gelap kepada terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pertanyaannya, apa perbuatan Allah yang paling besar di dalam hidup saudara? Disembuhkan, ya itu perbuatan yang besar. Diberkati bisnisnya, ya itu perbuatan yang Allah yang lebih besar. Tapi bukankah perbuatan Allah yang paling besar yang terjadi di hidup kita ketika Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang? Benar? Ketika Tuhan Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Jadi apa sih perbuatan Allah yang paling besar? Kasih. Benar? Itu sebabnya gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah perbuatan Allah yang terbesar. Amin, saudara.
Itu adalah definisi dari gereja. Ada banyak orang yang menerjemahkan gereja adalah saya sendiri. Itu sebabnya kalau saya nonton di rumah, itu saya sudah ke gereja. No. Nonton YouTube bukan ke gereja, saudara. Nonton YouTube, melihat di Instagram, melihat quote yang saya tulis, seolah-olah sudah bergereja. Saya dengar kesimpulannya aja. Toh nanti akan ada potongan khotbah selama 5 menit. Itu sudah gereja. Bukan, saudara. Gereja adalah kumpulan orang yang hidup bersama di dalam kasih. Oke? Makanya minggu lalu kita juga belajar gereja itu digambarkan adalah tubuh Kristus. Jadi gereja itu bukan part saja, bukan satu. Tangan itu bukan tubuh, saudara. Dia anggota dari tubuh. Saudara dan saya dikatakan juga adalah bangunan. Kita adalah apanya? Bricks-nya, batu batanya. Satu batu bata itu bukan bangunan, saudara. Itu hanya bagian dari bangunan. Tetapi dia dikatakan bangunan kalau kita ada di dalam satu, kita masuk ke dalam satu bangunan itu. Benar? Nah, jadi nonton YouTube, saudara, bukan bergereja. Hidup bersama-sama di dalam kasih, saling berbagi hidup. Itu baru gereja. Amin. Wah, kalau gitu kita nggak usah dengerin firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, itu baik. Supaya kamu ketika mendengarkan firman Tuhan, kamu merasa dikasihi Tuhan. And then kasih yang kau penuhi, kasih yang memenuhi hatimu, akan kau berikan kepada orang lain. Nah, minggu lalu juga saya ceritakan, saudara, diambil dari Matius 16. Kata pertama kali disebut gereja atau jemaat, pertama kali disebut dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Gerika, Yunani disebutnya Petros atau batu kecil. Dan di atas batu karang ini atau Petra, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebenarnya ini adalah permainan kata-kata. Tuhan Yesus sedang bermain kata-kata dan dia sedang menggambarkan. Dia berkata begini kepada Petrus yang pada saat itu sedang memberikan jawab yang sangat baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan sedang bilang begini, di atas batu karang yang besar akan didirikan jemaatku. Siapa jemaat Tuhan ini? Petrus, batu-batu yang kecil ini. Jadi di atas Petra, di atas Tuhan Yesus akan dibangun gereja. Yang membangun siapa, saudara? Yang disusun di atas apa? Petrus. Nah, lalu dikatakan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Saudara perhatikan yang kuning, alam maut tidak menguasainya. Itu sebabnya, saudara, saya sangat mengingatkan saudara betapa powerfulnya anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama. Betapa hebatnya gereja. Betapa hebatnya anak-anak Tuhan yang hidup bersama dalam kasih. Saudara, saya teringat ada satu tulisan di dalam Tesalonika, Timotius gitu ya, Tesalonika atau Timotius 2, dikatakan begini, bahwa yang menghalangi antikristus datang ke dunia ini, antikristus tidak bisa datang ke dunia ini, roh antikristus tidak bisa berkuasa, karena ada yang menghalangi. Tahu nggak, saudara, siapa yang menghalangi? Roh Kudus. Benar? Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada siapa? Kepada gereja. Benar nggak? Jadi antikristus bisa berkuasa kalau apa? Kalau gereja sudah, Roh Kudus sudah pergi dulu. Alias gereja sudah terangkat dulu. Lihat, saudara, betapa powerfulnya gereja. Kalau kamu sehati, dikatakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133, maka kesanalah berkat-berkat Allah akan diperintahkan. Wah, keren banget. Jadi powerful banget gereja ini. Dan kenapa dikatakan alam maut tidak akan menguasainya? Dikatakan juga, minggu lalu juga saya terangkan, dalam 1 Korintus 15, ayat 54 dan 57, dikatakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus di kayu salib. Benar? Ketika Tuhan Yesus mati, lalu bangkit di hari ketiga,
Dia mengalahkan maut. Dia menang dari maut. Dan kemenangannya ini, dikatakan firman Tuhan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus. Perhatikan yang kuning, saudara. Kemenangan kepada kita. So, ini bukan personal. Tuhan sedang tidak berbicara kepada person, but people. Kenapa di situ ada kata kita? Karena Tuhan berbicara kepada gereja. Jadi kemenangannya itu diberikan kepada siapa, saudara? Kepada gereja, saya dan kamu. Ketika kita hidup bersama-sama di dalam kasih, saudara. Wow, keren banget kan? Alam maut tidak dapat menguasainya. Emang kalau saya hidup di dalam gereja, emang alam maut tidak dapat menguasai? Apa sih benefitnya? Emang apa sih hebatnya? Alam maut tidak dapat menguasai saya. Saudara perhatikan. Sebagai tubuh Kristus, firman Tuhan menggambarkan, minggu lalu sudah saya terangkan, Efesus 1 ayat 3, diceritakan, ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus, kepada gereja di Efesus. Saya cepat saja, karena ini adalah khotbah minggu lalu. Sebagai gereja yang alam maut tidak dapat menguasainya, Paulus katakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan apa yang pertama dikatakan, telah mengaruniakan. Jadi segala berkat rohani di dalam surga telah diberikan. Pertanyaannya, kepada siapa? Kepada gereja. Coba katakan kepada kanan kirinya, kepada kamu. Kepada kita bersama. Amin, saudara. Jadi apa yang telah diberikan Tuhan? Segala berkat rohani. Segala berkat rohani diberikan kepada saudara dan saya. Kesembuhan, ya, sudah diberikan. Itu sebabnya kita nggak merengek-rengek lagi kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita masih berkata, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Tadi pagi saya membaca quote yang sangat buruk sekali. Dia berkata begini, kadangkala Tuhan memberhentikan badai, menenangkan badai. Tetapi kadangkala Tuhan juga bukan menenangkan, dia tidak mau menenangkan badai. Tapi dia justru menenangkan kamu. Keren ya quote-nya, tapi menyesatkan. Saudaraku, kalau kamu berkata kepada badai, badainya berhenti. Kamu berkata kepada sakit, sakitnya berhenti. Ada banyak orang berkata, kadang-kadang Tuhan nggak mendengar doamu. Tuhan memang nggak menyembuhkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu membuat kamu menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Ini sesat, saudara. Yesus mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, 1 Petrus 2:24, semua sakit telah disembuhkan. Benar nggak? Segala berkat rohani di dalam surga. Berkat finansial, segalanya sudah diberikan, saudara. Bagian kita adalah menerimanya sebagai gereja. Lalu apalagi, saudara, yang diberikan Tuhan? Masih di Efesus 1, tadi saya sudah katakan, Efesus 1 ini berbicara kepada gereja. Kitab Efesus 1, 2, 3 berbicara kepada gereja. Oke, Efesus 1 ayat 19, 21 dan 22 dikatakan begini. Betapa hebat kuasanya. Dalam bahasa Yunani disebutnya dunamis. Oke, yaitu kuasa yang ada pada Yesus, yang sama yang ada pada Yesus. Itu kata dunamis. Berasal dari kata dinamit. Kuasa yang siap diledakkan di dalam anak-anak Tuhan. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa ini? Kembali lagi, gereja. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata sesuai itu adalah sama dengan. Saudara perhatikan. Diberikan kuasa dunamis yang sama yang ada pada Yesus diberikan kepada gereja. Yesus menenangkan badai, iya, diberikan kepada gereja. Yesus menyembuhkan orang sakit, iya. Yesus mengusir setan, iya. Membangkitkan orang mati, semuanya diberikan kepada gereja. Lalu ayat 22 dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jauh lebih tinggi dari setiap pemerintah dan penguasa. Lalu dikatakan,
Dan segala sesuatu itu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah memberikannya kepada siapa saudara? Jemaat. Apa yang diberikan Tuhan kepada jemaat? Dikatakan firman Tuhan, apa yang diletakkan di bawah kaki jemaat? Yang diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Apa yang diberikannya saudara? Yang pertama, Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani sudah diberikan kepada jemaat. Lalu yang kedua, apalagi yang diberikan? Segala kuasa. Kuasa yang sama yang ada pada Yesus diberikan kepada jemaat. Wow. Ini intisari dari khotbah saya minggu lalu, saudara. Tuhan memberikan berkat rohani, segala berkat di dalam surga, Efesus 1 ayat 3, dan segala kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, Efesus 1 ayat 19. Dan Efesus 1 ayat 22 diberikan kepada siapa? Jemaat. Amin, saudara. Keren banget. Betapa powerfulnya kita ketika kita hidup bersama di dalam firman Tuhan. Amin. Lalu, mari kita lihat jemaat mula-mula, saudara. Mari kita lihat jemaat mula-mula. Apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula? Ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi, tinggallah di Yerusalem, aku akan memberikan kepadamu penolong. Kitab Yohanes, aku akan memberikan kepadamu penolong, tunggu di Yerusalem. Lalu 120 orang, ini jemaat awal ya, jemaat mula-mula, berkumpul di Yerusalem. Lalu dikatakan begini, Kisah Para Rasul 1 ayat 3, jadi ini cerita jemaat mula-mula. Apa sih yang dimaksud hidup dengan kuasa? Oke. Tadi sudah saya ceritakan kepada gereja, Tuhan memberikan dua, yaitu berkat rohani dan kuasa. Benar? Kita akan membahas tentang berkat rohani sepanjang tahun ini. Lalu kita hari ini akan membahas tentang kuasa. Oke, mari kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan 4. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia di situ adalah Tuhan Yesus. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat. Lalu dia berkata, tunggu di sini, janji Tuhan itu akan diberikan kepada kalian. Jadi tunggu di sini. Lalu Tuhan Yesus berkata begini. Lihat saudara, ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi perhatikan, Roh Kudus itu diberikan kepada gereja. Dan firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa. Kata kuasa di situ adalah dunamis. Kuasa yang ada yang sama Yesus. Kuasa yang sama yang dimiliki Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Oke, yang langsung terfikiri dalam pikiran kita apa saudara? Yesus menyembuhkan anak muda di Naim. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus menenangkan badai, dia berjalan di atas air. Dan sebagainya, mengusir setan dan sebagainya. Saudaraku, kita akan lihat baik-baik. Lalu dia katakan begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata-katanya saudara, dimulai di mana? Di Yerusalem. Kenapa dimulai dengan Yerusalem? Minggu lalu saya ceritakan, Yerusalem itu bukan hanya berbicara soal, orang suka berkata, ya mulai dong dari Yerusalem, dari rumah. Bukan saudara. Yerusalem ini berbicara dari sinilah gereja mula-mula dibangun saudara. Jemaat mula-mula di Yerusalem. 120 orang. Ketika Tuhan bilang begini, kamu akan dipenuhi kuasa, Roh Kudus, dan kamu akan punya kuasa. Start dong melayani, start dong. Tunjukkan kuasa itu di mana? Di gereja, di jemaat pertama. Di Yerusalem. Lalu kamu akan menjadi saksiku ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, mungkin kita berpikir kuasa yang ada sama Yesus dengan hal-hal yang spektakuler. Tapi saudara, tadi saya sudah terangkan, kuasa yang terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada manusia ketika dia mati di kayu salib. Dia mati untuk orang berdosa.
Dia mati untuk menyelamatkan orang yang menyalibkan dia. Apa itu saudara? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Benarkah saudara? Mengasihi adalah kuasa terbesar. Karena apa? Allah adalah kasih. Saudaraku, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, makanya firman Tuhan katakan kita itu menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, Allah itu adalah kasih. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Bukan hanya bisa mengusir setan, bukan hanya bisa diberkati, bukan hanya bisa membangkitkan orang mati. Keren banget ya, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan, tapi kuasa yang terbesar adalah ketika dia mati di kayu salib, ketika kita mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita menjadi sama dengan Yesus. Pada waktu itu saudara, Petrus yang tadinya sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menyangkal dan mengutuk Tuhan Yesus. Pada waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Tadinya dia menyangkal hanya karena ada hamba wanita yang berpikir bahwa bukankah kamu bagian dari kelompoknya Tuhan Yesus? Petrus dengan ketakutan menyangkal. Tetapi sekarang setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, di Kisah Para Rasul 2, Petrus berdiri di hadapan orang banyak. Saudaraku, apa yang dia ceritakan, saudara? Dia bercerita, hai orang-orang Israel. Saudara bisa baca apa yang dikhotbahkan Petrus. Dia bercerita tentang Yesus. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara perhatikan apa yang sedang diceritakan oleh Simon Petrus, saudara. Simon Petrus sedang bercerita bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang kamu bunuh itu, Yesus yang kamu paku itu, Dialah yang menyelamatkan kamu. Petrus sedang bercerita bahwa Yesus yang dari Nazaret, yang kita hakimi, Dialah yang mati menyelamatkan kita. Pada waktu itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang, saudara. Diperkirakan ada sekitar 11.000 sampai 12.000 orang sedang berkumpul karena sedang ada perayaan hari raya roti tidak beragi, gitu ya. Pada waktu itu mereka sedang berkumpul dan banyak orang sedang ada di sana. Mereka tahu sekali ketika Petrus sedang berbicara bahwa Yesus itu adalah domba yang disembelih. Mereka ngerti sekali karena bangsa Israel tahu setiap tahun mereka harus mempersembahkan kambing domba untuk menjadi hari raya pendamaian. Di hari raya pendamaian untuk menjadi penghapus dosa bagi mereka. Bangsa Israel tahu banget itu, saudara. Ketika Petrus menyampaikan ini, mereka mendengar. Lalu apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat? Kenapa mereka berkata begitu? Hati mereka terharu karena apa? Yang diceritakan itu kasih, bukan penghakiman, bukan penuduhan, bukan menakut-nakuti, bukan mengancam, saudara. Yang diceritakan, hei, yang kamu salibkan itu adalah yang menyelamatkan engkau. Bukankah Dia adalah domba yang disembelih untuk menyucikan segala dosa kita? Pada saat itu, perhatikan saudara, hati mereka menjadi terharu. Kenapa hati mereka menjadi terharu, saudara? Kalau orang banyak saat ini mendengarkan firman Tuhan bukan terharu, malah takut, diancam. Tetapi pemberitaan Injil, kabar baik disampaikan supaya orang mengerti bahwa dia dikasihi. Saudaraku, setiap kali firman Tuhan diberitakan, tandanya selalu ada 3, saudara. Pertama, kita merasa dikasihi. Benar?
Lalu karena kita merasa dikasihi oleh Tuhan, yang kedua apa? Kita jadi percaya sama firman Tuhan. Benar kan? Lalu yang ketiga, karena kita percaya, timbul harapan. Karena semua firman Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera. Kita punya harapan akan bisnis kita. Kita punya harapan akan kesehatan kita. Yang sakit akan berkata, aku sehat. Yang miskin akan berkata, aku kaya. Padahal pada saat itu dia sedang kekurangan. Padahal pada saat itu dia sedang ada di tempat tidur, terbaring di tempat tidur. Padahal pada saat itu dia sedang di PHK. Dia jadi punya apa? Harapan. Karena Injil yang kau dengar adalah kabar baik yang bukan menakut-nakuti, bukan mengintimidasi. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, berkata begini, bukan apa yang diperbuat. Petrus bilang begini, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara nangkap gak apa yang dikatakan? Mereka berpikir, sebagai orang Israel, mereka berpikir, apa dulu yang harus kami lakukan supaya kami diampuni dosa kami? Kita kan selalu berpikir begitu. Apa sih yang harus saya lakukan Tuhan? Supaya saya diterima sama Tuhan. No. Paulus bilang ini, bertobatlah. Apa yang harus dilakukan? Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku, orang-orang itu, dikatakan firman Tuhan, yang menerima perkataan itu, menerima diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. KKR pertama, 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka itu siapa saudara? 3.000 plus 120 orang ini. Mereka hidup bersama-sama, ini yang dimaksud dengan gereja. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul bertekun, lalu dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa yang saudara? Memecahkan roti dan berdoa. Mereka sharing apa yang mereka punya, saudara. Mereka beri apa yang mereka punya. Mereka saling berbagi hidup. Kenapa saudara mereka berbagi hidup? Karena mereka merasa, kenapa mereka bisa mengasihi? Karena mereka merasa dikasihi. Benar gak saudara? Semua yang mengasihi karena mereka hidup, karena mereka merasa mereka dikasihi. Kenapa kita hidup sendiri? Kenapa kita senang sendiri? Kenapa kita mau memuaskan diri sendiri? Karena kita, saudara, gak merasa dikasihi sama Tuhan. Kita hanya coba memuaskan diri kita sendiri. Sesungguhnya kita sedang takut. Karena kalau kita memberi, kita takut, kita kekurangan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 43 saya jabarkan. Ini yang dilakukan oleh gereja, saudara. Ini activity dari gereja. Ini activity dari jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mendengarkan firman Tuhan terus. Kalau saudara baca nanti di ayat berikutnya dikatakan almost every day. Atau firman Tuhan dikatakan every day. Setelah mereka pulang bekerja, setelah mereka pulang bertani, setelah mereka pulang menggembalakan domba, and then mereka kumpul lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang harusnya gereja lakukan. Dalam persekutuan, nggak cukup saudara persekutuan sekali seminggu, saudara, nggak cukup. Apalagi kita cuma ibadah sekali seminggu, nggak cukup. Kita tuh harus hidup dalam pemuritan. Karena kita harus bertekun dalam pengajaran, lalu dikatakan bertekun dalam persekutuan. Kisah Para Rasul 2:42. Hidup di dalam persekutuan, jadi jangan hindari persekutuan-persekutuan, saudara. Ketika kita hidup dalam persekutuan, kita bukan hanya mendapatkan pengetahuan firman Tuhan, kita juga saling berbagi sama orang lain. Dan ketiga dikatakan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Apa saudara? Mereka saling berbagi satu sama lain. Mereka saling memberi satu sama lain. Hey, jangan sampai kita berkelebihan, tapi ada anggota di Blesscom kita tidak bisa makan. Jangan sampai kita mempost sesuatu yang glamor, tetapi orang-orang di persekutuan kita, di Blesscom kita, mereka tidak bisa bayar uang sekolah. Lalu apa yang dilakukan? Mereka selalu berdoa bersama. Saya selalu encourage sama setiap saudara.
Saudaraku, kalau ada beban doa share di persekutuan saudara, itu powerful banget. Hey, doakan ya, mari kita sama-sama. Berdoa itu bukan meminta-minta kepada Tuhan, tetapi kita bersama-sama dalam satu gereja Tuhan, kita mengucapkan, kita berotoritas. Itu powerful banget kalau saudara share beban doa. Jadi saudara jangan berpikir, sharing beban doa di persekutuan, doakan ini ya, pekerjaan saya. Nanti didoakan nggak ya? No. Ketika di persekutuan, mari kita sama-sama mengucapkan janji firman Tuhan tentang pekerjaanmu. Kamu akan diberkati, kamu akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Benar saudara? Itu powerful banget. Ketika saudara membagikan beban doa tentang sakit di persekutuan atau di gereja, bersama-sama kita menaikkan oleh bilur-bilur Yesus, kau telah sembuh. And then you will see the miracle happen. Yes. Dan yang kelima, di Kisah Para Rasul 2:43 dikatakan mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Hei, lihat saudara. Kebayang nggak mereka urutannya? Yang pertama bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, saling memecahkan roti, berdoa dan mukjizat. Saudara lihat nggak urutan-urutannya? Mendengar, pengajaran, mendengar, terus bukankah iman timbul ketika kita mendengar, ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Lalu hidup dalam persekutuan, kurangi bergaul dengan dunia ini saudara. Kurangi bergaul dengan gadgetmu, kurangi bergaul, hidup dengan anak-anak Tuhan. Kemudian berkumpul untuk memecahkan roti. Berkumpul untuk memecahkan roti artinya share hidup saudara, share apa yang saudara punya. Datang ke rumah orang, lalu kirim pakai Gojek. Padahal di zaman Tuhan Yesus itu nggak ada Gojek, saudara. Saudara bisa share apa yang saudara punya kepada saudara-saudara seiman. Lalu dikatakan yang kelima, mengadakan banyak tanda mukjizat. Keren banget kan? Karena kesanalah, Mazmur 133, kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Benar nggak saudara? Ketika 1, 2, 3, 4, 5, ini kan apa yang dilakukan gereja saudara. Coba deh kita lihat persekutuan kita seperti ini. Coba kita lihat saudara. Bleskom kita seperti ini. Pemuritan kita seperti ini. Apakah hidup saya seperti ini, berkumpul dengan anak-anak Tuhan? Atau justru kita tidak bisa berkumpul sama anak-anak Tuhan karena kita lihat banyak orang-orang lain itu penuh dengan dosa. Apakah kita seperti itu? Itu sebabnya kata firman Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lawannya ayat ini apa saudara? Gereja. Iblis tahu banget untuk menghancurkan gereja, dia buat orang terpecah-pecah. Untuk menjadi satu, cuma satu caranya, kasih. Kasih adalah kuasa terbesar yang diberikan Tuhan kepada gereja. Kisah Para Rasul 2:46 dikatakan dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wah, ngapain saudara? Sharing firman Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi dengerin firman Tuhan, lalu ke rumah masing-masing, lalu mereka saling memecahkan roti, sharing apa yang mereka punya secara bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan. Pertama kali 3.000 orang bertobat. Apa yang diberitakan sama Petrus? Kasih Bapa. Kemudian jemaat Tuhan mengalami pertambahan yang kedua kali. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang terjadi? Karena anak-anak Tuhan saling mengasihi. Benar saudara? Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya bisa saling mengasihi? Saudaraku, kasih bukan sesuatu yang bisa saudara usahakan. Kasih itu adalah akibat kalau saudara merasa dikasihi. Karena saudara merasa dikasihi Bapa. Kenapa saudara merasa dikasihi Bapa? Saudara, kita paling tahu dosa kita. Benar ya? Mungkin orang lain nggak tahu dosa apa yang saudara lakukan. Tapi kita tahu, benar nggak? Yang paling tahu kita dan Bapa. Tapi tahu nggak? Roma 3 firman Tuhan katakan, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Saudaraku, 1000 kali kau berbuat dosa, Tuhan tetap menerima engkau.
Dan dia tetap memanggil engkau apa? My beloved son. Lihat saudara, karena saya tahu dosa saya banyak banget, saya itu nggak bisa menghakimi orang lain. Karena saya tahu saya dikasihi, itu sebabnya saya mengasihi sama orang. Tapi kalau hatimu pahit, kau nggak mau mengasihi, kau mengambil dari orang. Kalau hati kita penuh dengan kasih, kita berusaha memperbaiki. Tapi kalau hati kita pahit, kita akan berusaha ngapain saudara? Udahlah, udah rusak, biarin saja, kita pergi saja. Tapi kalau hati saudara penuh dengan kasih, yang rusak, saudara akan bilang, kayaknya pelayanan ini perlu bantuan deh. Kayaknya pelayanan kids perlu bantuan, kayaknya Asyar perlu bantuan. Kayaknya IO perlu bantuan, kayaknya gereja Tuhan perlu bantuan. Lihat saudara, itu sebabnya saya memberikan persepuluhan karena saya tahu saya harus mengasihi. Karena saya dipenuhi dengan kasih Bapa. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih Bapa, kita tidak merasa dikasihi karena kita tidak berhubungan dengan Bapa, kita akan ngambil ketika kita melihat sesuatu yang jelek di gereja. Kenapa saya bilang di gereja? Karena semua pelayanan bermulanya dari gereja. Oke? Ketika kita melihat sesuatu yang jelek di gereja, kita datang ke gereja, lalu kita akan komplain, asyarnya kurang ramah, payah ya, jadi bahan gosip di mobil, pulang ke rumah. Gosip pertama kali katanya dimulai ketika pulang dari gereja. Itu ada joke-joke-nya para hamba Tuhan. Gosip pertama kali dimulai di mobil, pulang dari gereja. Siapa yang memulainya? Suami dan istri. Didengarkan sama anak-anak. Lalu disebarkan di pelayanan. Harusnya ketika kita bilang, kayaknya kurang ya ini ya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu? Benar nggak saudara? Matius 16, saya ulang ayat ini, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara perhatikan, dari awal Tuhan Yesus sudah bilang bahwa di atas batu karang ini, di atas Yesus akan dibangun jemaat. Jemaat itu siapa? Petrus dikatakan. Petrus ini akan dibangun di atas jemaat. Saudara ngerti? Dapat nggak message-nya ini? Di atas batu karang ini akan dibangun jemaat. Nama jemaat itu siapa? Petrus. Tuhan Yesus memulai jemaatnya dengan 12 rasul. Yang 12-12-nya saudara bukan orang yang hebat. 12-12-nya, saudara perhatikan, Thomas adalah orang yang pertama kali, yang meragukan keabsahan apakah Yesus bangkit, apakah itu benar Yesus. Sampai Tuhan Yesus harus mengeluarkan statement, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Benar nggak? Yohanes, saudara bisa melihat Yohanes dan Yakobus atau yang disebut dengan anak-anaknya Zebedeus. Mereka ini bahkan pernah dalam satu pelayanan Tuhan Yesus masuk ke satu kota, lalu di Samaria, kota ini menolak Tuhan Yesus. Tahu nggak mereka bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, kita kirim api yuk ke mereka, biar mereka habis semuanya. Bayangin saudara, mereka itu jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah kasih. Mereka mau bakar itu Samaria. Keren banget ya. Saudara perhatikan, Simon Petrus yang berusaha, yang selalu menyatakan dirinya bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Benar? Yohanes yang selalu berkata bahwa dia lebih dikasihi daripada orang lain. Benar nggak? Lalu Yudas yang selalu mencuri persembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah pemegang kas. Saudara perhatikan, di atas mereka lah Tuhan membangun jemaat. Jadi dari awal Tuhan Yesus sudah bilang, di atas Petrus inilah akan dibangun jemaat. Jadi isinya jemaat itu orang-orang yang seperti ini. Bayangkan saudara, mungkin nggak ada cerita tentang saya nggak bisa ceritakan tentang Simon orang Zelot, lalu saya nggak bisa ceritakan tentang Nathanael. Tapi saudara, 12 murid ini, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukankah mereka semua meninggalkan Yesus? Mereka kembali menjala ikan. Mereka kembali ke pekerjaannya yang lama. Mereka kembali melakukan apa yang dahulu mereka lakukan sebelum mereka bertemu dengan Yesus. Padahal sudah 3,5 tahun, almost every day, they saw miracles.
Mereka berjalan dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang berkata bahwa Yesus adalah guru yang buruk karena apa? 12 muridnya meninggalkan dia. Ya, saudara. Mereka pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tapi 12-12-nya, saudara. Almost 12-12-nya, kecuali Yohanes. Mereka semuanya mati secara martir. Yohanes mati di Pulau Patmos. Tapi hampir semuanya mati dengan cara martir. Kenapa mereka mati martir? Kenapa mereka bisa memberikan hidup mereka? Kenapa bisa mereka memberikan diri mereka, saudara? Pada waktu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Pada waktu mereka meninggalkan Tuhan. Perhatikan, saudara. Tuhan Yesus datang sama murid-murid. Mereka sedang menjala ikan dan semalam-malaman tidak ada satupun ikan yang mereka punya. Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Lalu pada waktu itu Simon Petrus sedang telanjang. Yohanes 21 dikatakan begini, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan. Tuhan Yesus awalnya sudah berkata, ada lauk pauk sama kalian? Nggak ada, sudah semalam-malaman kalian menjala ikan. Lalu Yohanes bilang begini, bukankah itu guru? Katanya. Tuhan Yesus datang, dan pada waktu mereka datang, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sudah menyiapkan ikan di atas api arang. Dan di sana ada bukan hanya ikan, tapi juga ada roti. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan datang menghakimi mereka. Tuhan Yesus bukan datang mendakwa mereka, tapi Tuhan Yesus datang memberkati mereka. Dan lihat, saudara, nggak cukup cuma memberi mereka makan, tapi Tuhan berikan kelimpahan. Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara lihat, Simon Petrus yang mendengar cerita ini, dia langsung surprise lagi. Saudara lihat nggak? Ada kalimat yang janggal di sana. Dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap. Kan tadi mereka sudah bilang, semalam-malaman kami nggak dapat apa-apa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Simon Petrus pergi lagi ke laut, ke danau Galilea, lalu menjala ikan dan dia mendapatkan 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara perhatikan, nggak cukup Tuhan Yesus hanya memberikan mereka makan, tapi Tuhan memberikan mereka kelimpahan. Layak nggak mereka, saudara? Nggak layak. Mereka baru meninggalkan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkati mereka. Karena apa, saudara? Roma 5 ayat 20 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi kalau Tuhan Yesus datang bawa hukum Taurat, semua dosa mereka akan terbuka pasti. Benar nggak? Kalau Tuhan Yesus datang bilang, kamu meninggalkan aku kan, kamu tidak setia, upah dosa adalah ini. Semua hukum Taurat diberitakan, mereka akan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi apa dikatakan, saudara? Di mana dosa bertambah banyak, justru di sanalah kasih karunia akan menjadi apa? Berlimpah-limpah. Buruk banget yang dilakukan oleh murid-murid. Ya, saudara. Tapi justru kasih Tuhan berlimpah-limpah kepada mereka. Itulah yang membuat murid-murid menjadi orang-orang yang memberikan diri mereka penuh dengan kasih. Karena mereka tahu mereka nggak layak. Kenapa kita sering menghakimi, saudara? Kenapa kita sering menghakimi? Karena kita nggak sadar dosa kita itu nggak layak harusnya untuk dikasihi. Satu kali Petrus didatangi oleh Nabi Nathan. Petrus baru saja mencuri Betseba dan membunuh suaminya Betseba, yaitu Uria. Nabi Nathan datang dan menegur Daud. Tapi Nabi Nathan datang dengan memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang hidup di satu kota, ada dua orang, satu orang kaya, satu orang miskin. Dan orang kaya itu punya kambing, domba, banyak banget. Tapi yang miskin ini cuma punya satu domba betina. Dia besarkan domba betina ini seperti anak wanitanya sendiri, dan dia sampai domba betina ini punya anak lah, kira-kira begitu. Satu kali pada waktu orang kaya ini mengadakan pesta, lalu dia justru korbankan kambing domba yang punyanya orang miskin ini. Dia nggak mau ngambil dari kambingnya, dia ambil yang punya orang miskin ini.
Nabi Nathan ngomong seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang dikatakan Daud? Wah, dia harus menggantikan 4 kali lipat dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, kenapa kita keras banget sama dosa orang lain? Karena kita nggak sadar bahwa sesungguhnya kita nggak layak untuk dikasihi. Kita nggak sadar bahwa dosa kita itu sangat buruk. Kita nggak sadar bahwa Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Kita nggak sadar kamu dan saya hari ini diberkati bukan karena kamu baik. Kamu nggak sadar kamu saat ini, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih setia daripada orang lain. No, saudara. Semata-mata karena Tuhan yang setia. Itu sebabnya saya nggak bisa ngejudge orang lain. Itu sebabnya saya nggak bisa menghakimi orang lain. Saya nggak bisa ngomongin orang lain, saudara. Karena saya tahu betapa buruknya saya. Dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam hidup saya. Saudaraku, saya akan tutup dengan ayat ini. 2 ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan begini. Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia-karunia roh itu menyembuhkan orang sakit, berbahasa roh, kemudian bernubuat, kemudian mengusir setan. Itu karunia-karunia, saudara. Itu keren nggak, saudara? Keren. Itu kuasa. Ya, kuasa yang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tapi tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang lebih important? Which one? Tuhan bilang begini, kejarlah kasih, usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia. Jadi, which one is the most important? Pursue love, mengejar kasih, atau mengusahakan karunia? Firman Tuhan katakan apa? Kejar kasih. Saya kasih gambaran. Mana lebih baik, saudara? Berdoa untuk orang sakit, atau memberikan apa yang kau punya kepada saudara-saudaramu di gereja. Berkat bagi orang lain di gereja. Mana yang lebih baik? Mana lebih baik, saudara? Menjemput orang bawa ke gereja daripada, sorry to say, pergi mendoakan orang sakit. Menjemput orang. Saya bukan bilang, oh kalau begitu kita menjemput orang gak usah. No, saudara. Tuhan sedang kasih sesuatu gambaran bahwa mengasihi itu jauh lebih besar daripada kuasa yang lain. Kata kejarlah dalam bahasa Gerika disebutnya deoko, bacanya deoko. Dikatakan apa, saudara? Berlari-lari atau condong kepada. Deoko itu condong kepada. Saudaraku, sebagai manusia kita mungkin condongnya untuk marah sama orang lain. Nah, saudara, kita tuh harus berlari-lari. Caranya bagaimana, saudara? Sebelum kamu marah, tenangkan dirimu, kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang ketika kita mau marah, ketika kita mau sebel, ketika kita mau sakit hati, diam dulu, lalu renungkan betapa Tuhan mengasihi kamu. Lihat apa yang kamu punya, lihat apa yang kau dapatkan saat ini. Bukankah itu karena Tuhan yang baik sama kamu, bukan karena kamu yang baik. And then, saudara, kamu tidak akan bisa menghakimi orang lain. Kamu akan bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada aku, makanya aku mengasihi dia. Saudaraku, buah-buah roh itu gak bisa saudara usahakan. Kasih, sabaran, kemurahan, kita sabar kepada orang yang menjahati kita. Itu gak bisa saudara usahakan. Itu hanyalah akibat ketika saudara tahu Tuhan sabar kepada dosa-dosamu. Tuhan sabar kepada kesalahan. Itu sebabnya saya sabar sama orang lain. Kenapa saya mengasihi, saudara? Karena saya sampai hari ini dikasih sama Bapa di surga. Kenapa saya sabar? Karena Bapa panjang sabar sama saya. Kenapa saya murah hati? Karena Tuhan tuh murah hati sama saya. Benar gak? Amin, saudara? So, apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari datang sama Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kekuatan kita, saudara, saya tutup Yohanes 15 katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ayo, saudara. Deoko, kejarlah kasih. Ketika saudara mau marah, ketika saudara mau kecewa, ketika saudara mau putus asa, ketika saudara bilang, ini orang minjem melulu sih, nyebelin. Nggak pernah balik lagi. Saudara, deoko, larilah kepada kasih Tuhan. Saudara akan bilang, iya, bukankah selama ini
Aku pun berbisnis nggak baik-baik amat, kok nggak lurus-lurus amat, tapi Tuhan tuh baik banget ya. Benar nggak? Bukankah selama ini aku penuh dengan dosa, Tuhan tuh sabar banget ya. Firman Tuhan katakan, kalau ia tidak tinggal, sama seperti ranting kita tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan artinya, saudara deoko, saudara mengejar kasih. Saudara tinggal di dalam kasih Tuhan. Renungkanlah betapa Tuhan mengasihi engkau. Renungkanlah betapa Tuhan panjang sabar terhadap kesalahan. Kenapa kita nggak sabar sama kesalahan orang lain? Padahal Tuhan sabar banget sama kita. Kenapa kita berhenti mengasihi? Padahal kamu sampai hari ini dikasihi Tuhan. Diberi sama Tuhan. Bukan hanya diberi, bukan hanya dicukupkan, dilimpahi kebaikan Tuhan. Ketika saya merasa saya dikasihi Tuhan, saya akan penuh dengan kasih kepada manusia. Itu sebabnya saya bisa hidup sebagai gereja Tuhan. Ketika saya hidup bersama-sama dengan orang lain dan saya saling mengasihi. Saudaraku, gereja bukan sekumpulan orang-orang yang sudah sempurna perilakunya. No. Gereja adalah tempat orang-orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang firman Tuhan, dan mau berubah terus-menerus. Dan semuanya kita bisa direkatkan bersama-sama hanya oleh kasih. Itu adalah kuasa terbesar yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita saling mengasihi, maka orang di luar akan melihat kita dan mereka akan berkata, saya yang tidak berdosa ini pasti juga akan dikasihi karena mereka saling mengasihi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini sedang merayakan Hari Raya Kasih, Valentine Day. Hari yang menurut dunia adalah hari kasih. Tetapi sesungguhnya kasih Allah itu adalah kasih. Kami tidak bisa memproduksi kasih kepada orang. Kasih manusia itu selalu bersyarat. Kasih manusia itu selalu ada tendensinya. Kasih manusia itu selalu ada tujuannya. Tetapi kasih Bapa tidak ada syaratnya. Kasih Bapa tidak ada batasnya. Ketika kami menerima kasih itu, maka kasih yang kami beri juga kepada orang tidak ada syaratnya. Tidak ada batas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Jikalau ada di antara saudara yang membenci orang lain, yang kecewa sama orang lain, yang sakit hati dengan orang lain, sesama pelayan, yang merasa direndahkan, yang merasa tidak dihormati, saudaraku dengarlah baik-baik. Jikalau kita mengharapkannya dari manusia, kita selalu gagal. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari manusia, kita selalu gagal. Datanglah kepada kasih Tuhan yang tidak pernah menolak engkau, yang selalu panjang sabar kepada engkau. Dan kasih Tuhan selalu tidak ada syaratnya, tidak ada batasnya. Sehingga engkau akan penuh dengan kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa khusus untuk setiap yang sakit. Saudaraku, mari pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau ini yang pertama kali, saya akan berdoa buat saudara. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, semua anggota tubuh yang sakit, yang saat ini sedang dipegang. Aku menghardik setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan tubuh ini dan jangan pernah kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua rasa sakitnya juga pergi, tinggalkan tubuh ini. Aku perintahkan semua benjolan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan semua kelenjar tubuh yang tidak normal pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan semua sel-sel yang tidak baik, aku perintahkan jadilah normal.
tubuh aku perintahkan jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saudara sudah mendengarkan ini berulang-ulang, mari mulailah mengucap syukur bahwa oleh bilur-bilur Yesus kau telah sembuh. Setiap kali kau takut, ucapkanlah, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Dan berkata, Tuhan terima kasih, aku telah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari bangkit berdiri buat setiap saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Siapkan perjamuan saudara. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di hari sebelum dia disalibkan, dia berkumpul dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil anggur. Tapi sebelumnya saya mau membacakan ayat kepada kita. Firman Tuhan katakan begini, Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup dan yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, mari kita ambil roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang ketika kita memakannya, kita sedang menerima keselamatan, kita sedang menerima hidup. Kamu sedang menerima kesembuhan. Tubuh Tuhan Yesus dipukul dan meninggalkan bilur-bilur dan olehnya kamu sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib telanjang. Saudaraku, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkati. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita. Terimalah karya keselamatan Kristus. Terimalah kesembuhan. Terimalah berkat. Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, ini adalah perjanjian baru. Darahku yang tertumpah, yang menghapuskan dosa semua manusia, sehingga kita layak memanggil dia Abba, ya Bapa, menjadi anak-anak Allah. Ketika kita meminum darah anggur ini adalah darah Kristus, yang olehnya kita menerima keselamatan. Kita menjadi anak-anak Allah. Mari sama-sama kita meminumnya. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Yang olehnya kami menjadi hidup. Yang olehnya kami menjadi selamat. Yang olehnya kami menjadi sehat. Yang olehnya kami menjadi diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sehat, kami diberkati. Kami diselamatkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau dikasihi Bapa, tanpa syarat dan tanpa batas. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita, diberkatilah kita di dalam keluarga kita, diberkatilah kita di dalam bisnis dan pekerjaan kita, diberkatilah kita di studi, diberkatilah kita di pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, kau akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan tuaian, tahun yang penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah janji Tuhan ini dan hiduplah di dalam kemenangan. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai, saudara. Ibadah kita sudah sampai di akhirnya. Saya pasti sangat mengucap syukur dengan semua yang sudah memberikan dedikasinya, memberikan waktu, tenaga, uang,
supaya semua ibadah kita selama 1 minggu ini dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih untuk setiap tim yang sudah mengerjakannya dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk setiap tim IO, terima kasih untuk setiap videografi, terima kasih untuk pemain musik, terima kasih untuk singers WL, terima kasih untuk multimedia. Gereja Tuhan sangat bersuka cita memiliki rekan-rekan. Terima kasih, dan saya percaya semua khotbah ini menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan sampai bertemu kembali.